Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat-surat yang secara berurutan diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dan siang ini kita sudah sampai di surat yang ke-19 ya Pak Ustadz ya, yaitu surat Al-Fil. Masih berada di juz 30. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua Ustadz Umar Maka, guru kita bersama. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ustadz Umar Maka untuk memulai kajian tadaburnya. Tafadol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang telah bergabung di tadabbur Quran kita pada siang hari ini. Masih melanjutkan tadabbur Quran kita, surah-surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau tadabbur surah-surah Al-Quran sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, mulai dari surah pertama, surah Al-Alaq, surah kedua Al-Muddathir, surah ketiga Al-Muzammil, surah keempat Al-Qalam, lalu kemudian Al-Fatihah, Al-Masad, seterusnya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang kembali memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melanjutkan tadabbur Quran kita sesuai dengan urutan turunnya surah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Ari, host kita sudah sampai di surah yang ke-19 sesuai dengan urutan turun kepada Nabi, yaitu surah Al-Fil. Masya Allah, surah ini termasuk surah yang penting, unik untuk kita tadabburi. Mudah-mudahan insya Allah, Allah mudahkan tadabbur Quran kita, tidak ada kendala. Allah berikan kemudahan, taufik, pertolongan kepada kita untuk senantiasa bisa mengambil pelajaran, hikmah, tadabbur, hidayah, petunjuk yang semoga Allah mampukan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari luruskan niat dan kita mulai tadabbur Quran kita, surah yang ke-19 sesuai dengan urutan turun kepada baginda Nabi, yaitu surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al-Qur'an. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jemaah rahmat Allah, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain, ibu-ibu majelis taklim Rabbani dan seluruh jemaah yang telah bergabung mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini. Saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah sama-sama memulakan majlis kajian kita pada siang hari ini dengan mengagungkan asma Allah di majlis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat kepada setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini jemaah rahmat Allah, ada malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah. Allahu akbar. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Jemaah rahmatullah, akhwata iman azallahu ya jemaah. Sebelum kita memulai tadabbur Quran kita, yang hari ini insya Allah kita akan mentadabburi surah yang ke-19 diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan urutan turun, yaitu surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang terdapat juz ke-30, urutannya dalam mushaf surah ini adalah surah ke-105. Jadi urutan turunnya adalah adalah yang ke-19. Sementara Masya Allah urutannya dalam mushaf surah ini adalah surah ke-105. Sebelumnya adalah surah Al-Humazah, wailul likulli humazah. Sementara setelah surah ini adalah surah Al-Quraisy, liilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Dari sini kita sudah paham, kita sudah pasti tahu bahwa surah Al-Fil ini termasuk dalam kriteria golongan surah-surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi melalui Jibril sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana pembahasan-pembahasan tema-tema tentang surah-surah Makkiyah, maka surah Al-Fil jamaah rahmatullah tidak lepas dari tema-tema besar surah-surah Makkiyah. Siapapun yang sudah mengikuti tadabbur Quran kita dari awal surah Al-Alaq sampai hari ini, insya Allah kita sudah mengetahui beberapa karakteristik ciri khas dari surah-surah Makkiyah, tema-tema pembahasan surah Makkiyah. Di antaranya adalah membahas tentang akidah, menguatkan tauhid la ilaha illallah, membahas tentang hari kiamat, menjelaskan tentang kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang hari akhirat, termasuk di antaranya adalah pembelaan Allah kepada kekasihnya, kepada nabinya, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari semua kriteria surah-surah Makkiyah ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah Al-Fil ini di antara tema besarnya adalah pembelaan Allah kepada kekasihnya, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas insya Allah kenapa kemudian surah Al-Fil ini di antara tema besarnya adalah peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy, sebagaimana surah ini adalah tasliyah, hiburan Allah kepada Nabi, hiburan Allah kepada orang-orang beriman bersama Nabi, bahwa Allah pasti akan memenangkan mereka, pasti Allah akan menurunkan pertolongannya kepada mereka. Surah Al-Fil, jamaah rahmat Allah, surah Makkiyah, urutan turunnya 19, urutan mushafnya 105, termasuk dalam kategori Makkiyah Mufassal. Di beberapa tadabbur kami di majelis-majelis lainnya, kami menjelaskan bahwa surah-surah dalam Quran itu secara kriteria terbagi menjadi 4. As-sab'ut tiwal, 7 surah yang paling panjang dalam Quran. At-tiwal yang dijuluki dengan surah-surah panjang, yaitu 7 surah setelah surah Al-Fatihah. Yang kedua ada yang namanya surah Al-Mi'un, yaitu surah-surah dalam Quran yang jumlah ayatnya itu lebih dari 100. Kategori ketiga surah dalam Al-Quran adalah Al-Mathani. Al-Mathani adalah ayat atau surah dalam Quran, surah dalam Quran yang jumlah ayatnya lebih pendek daripada Al-Mi'un, di bawah 100. Dan yang keempat, jumlah kriteria keempat surah dalam Quran sebagaimana dijelaskan Nabi dalam hadis adalah Al-Mufassal. Al-Mufassal ini adalah semua surah-surah dalam Quran dimulai dari surah Qaf, ya Qaf, mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas, ini masuk dalam kriteria surah Al-Mufassal. Apa penjelasan dari 4 kriteria surah ini? At-Tiwal, Al-Mi'un, Al-Mathani, Al-Mufassal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
At-Tiwal, 7 surah panjang yang Allah turunkan di dalam Quran itu seperti sama dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Al-Mi'un yaitu surah dalam Quran yang jumlah ayatnya 100 ke atas. Ini adalah surah-surah yang kandungannya sama seperti Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, Al-Mathani, yang jumlah ayatnya lebih pendek daripada Al-Mi'un. Ini adalah surah-surah yang kandungannya sama dengan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Mufassal bagaimana Ustaz? Yaitu surah yang mulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Ini masuk dalam kriteria surah Al-Mufassal. Kata Nabi, Fuddiltu bil Mufassal. Allah memberikan kepada Nabi yang tidak Allah turunkan kepada Musa, yang Allah tidak turunkan kepada Daud, yang Allah tidak turunkan kepada Isa alaihissalam, yaitu Al-Mufassal, surah-surah yang pendek akan tetapi Masya Allah kandungan makna, hikmah, pelajaran hidayah yang terdapat pada surah-surah pendek-pendek tersebut begitu besar, penuh hikmah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah teman rahmat Allah, hari ini kita dimampukan Allah mengambil hikmah, tadabbur, hidayah, petunjuk dari salah satu surah Al-Mufassal, Makkiyah Al-Mufassal yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, jemaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mulai tadabbur, memetik ibrah, pelajaran, hikmah, mutiara tadabbur, hidayah, petunjuk dari keagungan ayat-ayat Allah dalam surah Al-Fil ini, kita akan sama-sama insyaAllah membaca surah Al-Fil. Bagi jemaah yang rahmat Allah yang ingin turut membaca, silahkan dibuka surah Al-Fil, surah ke-105 dalam urutan mushaf, terdapat pada halaman 601 bagian paling bawah. 601 bagian paling bawah. Bagi yang tidak punya mushaf, coba kita perlihatkan insyaAllah. Bagi yang ingin mengikuti baca surat ini, bisa turut membaca tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Mudah-mudahan insyaAllah setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Fil jadi pemberat amal timbangan kita, akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan di sisi Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. Kami berikan kepada pengurus Ba'ari atau jamaah untuk membacakan terjemahan dari surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tafadhali, silakan. Silakan Mbak Dede, tafadholi. Ya, Mbak Ari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong.
yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Quran. Barakallahu fikum bagi seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah Al-Fil dan mendengarkan bagi yang tidak sempat membaca dan sudah mendengarkan surah Al-Fil, baik itu ayat dan terjemahan dari surah yang ke-19 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau hai Muhammad memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan gajah. Peristiwa pasukan gajah zaman Rasulullah jelas tidak dilihat oleh Nabi. Karena Nabi itu lahir 50 hari setelah peristiwa penyerangan tentara gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan peristiwa ini adalah salah satu peristiwa besar di tengah-tengah Quraisy dan itu mereka ketahui semuanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah telah menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Orang-orang yang melihat pasukan gajah sudah mengira bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkan pasukan gajah ini. Bukan berarti tidak ada perlawanan dari orang-orang Arab, jemaah yang dirahmati Allah. Sepanjang perjalanan Abraha dari Yaman sampai ke Mekah, setidaknya ada 2 pasukan besar orang Arab berusaha menghalangi melawan Abraha, tapi mereka semua dihancurkan. Sampai mereka mengira bahwa sudah tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi ternyata Allahu Akbar. Kalau sudah Allah yang berkuasa, bukan manusia yang menghancurkan, bukan tentara yang menghancurkan, hanya seekor burung. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bagaimana Allah menjadikan makar tipu daya mereka sia-sia? Allah tidak butuh tentara besar. Allah hanya mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Dari sini ulama mengatakan jamaah rahmat Allah, Allah jika sudah hendak ingin menghancurkan kezaliman, mohon dicatat baik-baik. Allah jika sudah ingin hendak menghancurkan kezaliman, maka mereka dihancurkan dari arah yang tidak pernah mereka sangka dan perkirakan. Mana pernah Abraha mengira bahwa dia akhirnya akan dihancurkan hanya dengan sekelompok burung. Sekali lagi ini kuasa Allah. Dan Masya Allah, surah ini penting untuk ditadaburi, khususnya di tengah umat kondisi saat ini. Itu kaidah ya. Kalau Allah sudah hendak menghancurkan kezaliman, kerusakan di atas muka bumi ini, orang-orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi ini, Allah akan hancurkan mereka dari arah, dari sesuatu yang tidak pernah mereka prediksi, tidak pernah sangka-sangka sebelumnya. Fir'aun, mana pernah Fir'aun menyangka bahwa ia akan dibinasakan Allah hanya dengan air. Itu nggak pernah ada tidak pernah muncul di benak Fir'aun itu. Kalau dia ternyata dibinasakan bukan dengan tentara, tapi hanya dengan air. Ditenggelamkan Allah. Allahu Akbar. Sebagaimana Namrud itu tidak pernah mengira kalau kemudian orang yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ketika Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Abraha dan Namrud dengan sombongnya mengatakan, Ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dengan apa Allah kemudian binasakan? Hanya dengan seekor lalat yang masuk ke telinganya. Allahu Akbar.
Tarmihim bihijaratin min sijil. Sekelompok burung yang melempari tentara gajah yang pongah, yang sombong itu dengan batu-batu yang terbuat dari tanah yang sudah dibakar. Hijaratan min sijil. Yang konon ketika batu ini, tanah yang dilemparkan oleh burung-burung ini, yang jumlahnya banyak itu, berbondong-bondong itu, ketika batu itu dilemparkan di kepala mereka, maka itu akan tembus, mohon maaf, sampai dengan dubur mereka. Kalau mengenai dada mereka dari depan, maka itu akan tembus ke belakang. Allahu Akbar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sampai membuat tentara gajah yang besar, yang hebat, yang menyombongkan diri itu seperti dedaunan yang dimakan oleh ulat. Ibu-ibu kalau beli sayur, sayurnya sudah habis dimakan ulat, itu kan bolong-bolong. Seperti itu Allah gambarkan kondisi tentara gajah, pasukan tentara gajah. Dan yang paling terakhir dibinasakan itu adalah pemimpin mereka, Abraha al-Ashraf. Nanti mungkin singkat saya akan ceritakan, jamaah rahmat Allah. Tidak terperinci insya Allah. Singkat cerita tentang tentara gajah. Kok bisa ada tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah? Dari mana kemudian ini bermula kisahnya? Tapi saya ingin mengawali dengan ibrah, hikmah pertama. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kisah, mohon dicatat. Ini kaidah. Mohon ini dicatat, diingat baik-baik. Agar ketika kita membaca kisah dalam Quran, kita tidak menganggap biasa, oh ini kan nggak ada hubungannya dengan kehidupan saya. La wallah. Tidak ada, ini kaidah. Tidak ada kisah di dalam Quran yang diabadikan Allah yang tidak memiliki hikmah, ibrah, pelajaran, petunjuk bagi umat Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ini terkadang memang kita ini lalai dari kisah-kisah dalam Quran. Padahal Allah menegaskan dalam Quran surah Yusuf surah 12 ayat 111. Quran surah 12 Yusuf ayat 111. Bahwa kisah-kisah yang diabadikan dalam Quran ini bukanlah bualan. Ini bukan dongeng semata. Laqad kana fi qasasihim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka yang Allah abadikan dalam Quran. Ibratun liulil albab. Ada ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Kalau dilihat ayatnya, Masya Allah. Memang tidak semua kisah itu, tidak semua orang bisa mengambil ibrah darinya. Allah mengatakan bahwa kisah-kisah dalam Quran, kisah-kisah umat-umat terdahulu, Fir'aun, kaum 'Ad, kaum Tsamud, termasuk orang-orang Quraisy yang mendustakan Nabi yang Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran, Abu Lahab. Abu Lahab kan sudah mati. Apa hubungannya dengan kita? Yang pasti jemaah rahmat Allah, tidak ada kisah yang Allah abadikan dalam Quran kecuali. Ingat, ada ibrah, ada pelajaran, ada hikmah, ada petunjuk bagimu, ada penjelasan atas segala sesuatu. Dalam Quran surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, ibratun liulil albab, ada pelajaran, ada ibrah bagi orang-orang yang berakal, yang mau merenungi dan tadabburi kisah-kisah tersebut. Ashabul Fil ini kalau kita kemudian sekedar kita baca, sekedar kita dengarkan, ya kadang mungkin ya apa hubungannya ya? Allahu Akbar. Tapi ketika kita perhatikan secara seksama, bagaimana Allah turunkan surah ini, kondisi Nabi ketika turun surah ini, apa yang Allah inginkan, hikmah di balik kisah Ashabul Fil yang Allah abadikan. Maka haditsan yuftara. Kisah-kisah dalam Quran ini bukan haditsan yuftara. Bukan dusta, bukan bualan. Tapi kata Allah, semua kisah dalam Quran itu tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, wa tafsila kulli syai'. Allahu Akbar. Kisah-kisah dalam Quran itu
Surah Yusuf, surah 12 ayat 111. Pembenaran atas kitab-kitab sebelumnya, wa tafsilah kulli syai'. Kisah-kisah dalam Quran itu penjelasan atas segala sesuatu yang hari ini terjadi kepadamu. Maka tidak ada hari ini, jamaah rahmatullah, kejadian, peristiwa, kecuali akan kita dapati gambarannya dalam Quran. Itu ada semuanya. Yang ketiga, wahudan. Tidaklah kisah yang Allah abadikan di dalam Quran itu kecuali dia juga merupakan huda, petunjuk. Agar dari kisah ini orang-orang beriman itu tahu apa yang harus ia lakukan, sikap yang harus dia ambil setelah dia mendengarkan kisah-kisah yang Allah abadikan dalam Quran. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang setelah mendengarkan kisah-kisah tersebut ingin beriman, maka berimanlah, dan siapa yang ingin kufur silakan Anda kufur. Sedikit pun tidak merugikan agama Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Apalagi manfaat kisah dalam Quran. Pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allahu Akbar. Sebagaimana kisah-kisah yang ada dalam Quran, yang diabadikan Allah di dalam Quran, jamaah rahmatullah, ini juga merupakan rahmat, kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi bentuk kasih sayang Allah kepada kita, di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita, orang-orang yang beriman, di qaumi yu'minun, adalah adanya kisah-kisah yang Allah turunkan, Allah abadikan di dalam Quran. Nah, salah satu kisah yang Allah abadikan di dalam Quran tersebut, di dalam Quran adalah kisah Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang Nabi pun tidak melihat peristiwa ini karena Nabi itu lahir di tahun gajah, 50 hari setelah peristiwa tentara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sampai di sini dari kaidah di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak mungkin kisah Ashabul Fil ini Allah abadikan di dalam Quran kecuali agar ia terus menjadi petunjuk, menjadi rahmat, menjadi penjelasan atas segala sesuatu bagi umat Nabi Muhammad SAW. Hari ini insya Allah kita akan berusaha, mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya kepada kita untuk mengambil ibrah sebagaimana yang Allah perintahkan, petunjuk rahmat dari kisah Ashabul Fil ini. Sebelum jamaah rahmat Allah, kita memetik beberapa pelajaran ibrah dari kisah Ashabul Fil ini. Surah ini adalah surah ke-19. Ketika surah ini turun, kita bisa membayangkan bagaimana kondisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Masih ingat apa yang menjadi surah yang diturunkan Allah sebelum surah Al-Kafirun, sebelum surah Al-Fil? Saya sudah menyebut tadi ya. Sebelum surah Al-Fil ini, surah ke-18 yang Allah turunkan kepada baginda Nabi adalah surah Al-Kafirun. Ketika orang-orang kafir sudah mulai putus asa dengan segala cara tipu daya makar yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka kemudian mendatangi Nabi, negosiasi dengan Nabi SAW, supaya kemudian Nabi SAW mengikuti apa yang mereka inginkan, menyembah Tuhan mereka setahun, dan mereka setelah itu akan menyembah Tuhan Muhammad. Kalau setelah itu mereka dapati bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang benar, mereka berjanji akan memeluk agama Islam. Sepintas ini menguntungkan bagi Nabi. Tapi ternyata Allah turunkan surah Al-Kafirun menegaskan agar Nabi tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai di sini. Berarti turunnya surah Al-Fil ini ketika berada dalam
fitnah, ujian, intimidasi orang-orang kafir Quraisy yang tidak pernah berhenti untuk kemudian menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, menyiksa sahabat-sahabatnya, memfitnah Nabi Muhammad SAW, menuduh Nabi sebagai penyihir, sebagai orang gila, mengatakan bahwa Quran ini buatan Muhammad SAW. Mereka memboikot Nabi Muhammad SAW, melarang orang-orang Quraisy menikahkan anak-anak mereka dengan putri Muhammad SAW, sebagaimana tidak boleh ada yang berbisnis, bermuamalah dengan Nabi SAW. Nah, di tengah kondisi seperti ini, ujian berat bagi Nabi dan sahabat-sahabatnya. Tidak sedikit sahabat yang mendapatkan siksaan dari orang-orang Quraisy di tengah ujian berat, di tengah hari-hari yang penuh tantangan-tantangan berat bagi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah surah Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang ketika surah ini turun, Allahu akbar. Sebagaimana tadi yang Allah sebutkan dalam Quran surah Yusuf 111, ada banyak petunjuk, hikmah, ibrah yang Allah turunkan kepada Nabi melalui surah Al-Fil. Ketika Allah memerintahkan Nabi, alam tara kaifa, untuk memperhatikan, melihat, tidakkah engkau memperhatikan, mengetahui bagaimana Tuhan bertindak terhadap pasukan gajah. Saya akan ceritakan singkat, jamaah rahmat Allah. Mengingat waktu kita sangat terbatas, kita tidak bisa menceritakan secara detail. Singkat cerita bahwa Abraha pernah kefikiran sebagai bentuk membalas budi kepada Raja Najasyi, karena Abraha ini bukan Raja Najasyi, dia cuma gubernur Yaman. Dia dijuluki dengan Abraha al-Ashram. Itu julukannya. Abraha al-Ashram, yang wajah dan bibirnya terbelah. Ini punya kisah, tapi bagi saya mungkin ini tidak terlalu penting untuk kita sampaikan. Singkat cerita bahwa Abraha itu ingin memindahkan haji dari Ka'bah menuju ke Yaman, dari ke Mekah menuju ke Yaman. Abraha tahu bahwa Ka'bah ini menyatukan kaum muslimin. Ka'bah ini menyatukan orang-orang Arab. Ya, karena sebelum Nabi Muhammad haji sudah ada. Orang-orang jahiliyah juga berhaji. Nah, Ka'bah ini mempersatukan orang-orang Arab. Ka'bah ini menjadi tempat pertemuan manusia seluruh dunia. Dan itu menguntungkan secara duniawi. Bagi yang pernah umrah, ya coba lihat aja, Masya Allah, pergerakan bisnis keuangan di sekitar Ka'bah. Allahu Akbar. Nah, Abraha kemudian ingin supaya kemudian orang itu berpindah hajinya dari Ka'bah di Mekah menuju ke gereja yang ia bangun di Yaman. Sampai di sini, jamaah rahmat Allah. Sampai hari kiamat akan ada orang-orang yang akan terus berusaha memalingkan manusia dari Ka'bahnya. Tidak usah jauh-jauh, jamaah rahmat Allah. Sayangnya yang mengatakan ini Muslim, ketika dia mengatakan ngapain kita capek-capek mengeluarkan duit, harta hanya untuk berhaji ke Mekah, putar di batu. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah jaga lindungi kita dari syubhat-syubhat yang menyesatkan. Nah, dibangunlah oleh Abraha sebuah bangunan gereja besar di Yaman yang kemudian dikenal dengan Al-Qulais. Jadi sebuah gereja tandingan untuk menandingi Ka'bah. Singkat cerita bahwa ada orang Jazirah Arab yang kemudian membuang kotoran di gereja ini sebagai bentuk kemarahan mereka atas apa yang diinginkan Abraha, memalingkan Ka'bah haji dari Ka'bah di Mekah menuju ke Qulais di Yaman. Ketika Abraha tahu tentang perilaku itu, maka dia murka, marah, tahu bahwa yang melakukan ini adalah orang Jazirah Arab. Maka kemudian disitulah dia bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah yang memang selama ini ingin dia pindahkan.
menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya. Maka dia siapkan pasukan yang besar, pasukan yang lengkap dengan persenjataannya. Disebutkan dalam riwayat bahwa kenapa dinamai dengan pasukan gajah? Karena di barisan terdepan dari pasukannya Abraha ini ada beberapa ekor gajah. Dan di depannya ada gajah yang paling besar. Di depan itu ada satu ekor gajah, tidak ada gajah yang mengalahkan besarnya gajah tersebut. Bahkan subhanallah, masya Allah, dalam riwayat disebutkan nama dari gajah ini Mahmud. Jadi namanya Mahmud, gajah yang paling besar itu. Singkat cerita jamaah rahmatullah. Berangkatlah pasukan Abraha. Ada beberapa orang-orang Jazirah Arab yang berusaha menghalangi Abraha, namun mereka tidak bisa melakukan itu. Mereka dikalahkan oleh Abraha karena memang pasukannya sangat kuat yang dibawa dari Yaman. Sampailah kemudian Abraha di dekat Ka'bah, di dekat kota Makkah, di sebuah lembah, menyiapkan pasukannya. Sebelum sampai, ia kemudian mengirim pesan kepada orang-orang di Makkah bahwa ia datang bukan untuk membunuh mereka. Ia hanya ingin datang untuk menghancurkan Ka'bah. Maka kalau kalian tidak ingin ikut dihancurkan, tinggalkan Ka'bah. Jadi itu pesan dari Abraha. Kami datang bukan untuk membunuh kalian, kami datang hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian menghalangi, ya siap dengan resiko. Tapi sebelum dihancurkan, ia kemudian meminta salah seorang dari mereka untuk datang. Pemimpin mereka, datanglah kakek Nabi Abdul Muttalib, yang memang pemimpin orang-orang Quraisy, menemui Abraha di tendanya saat itu. Ketika dia masuk, Abraha melihat wibawa dalam kakek Nabi Muhammad SAW. Abraha pun berkata, ya Abdul Muttalib, sebelum saya hancurkan Ka'bah, adakah permintaanmu kepada saya? Kata Abdul Muttalib, ya Abraha, saya datang hanya untuk menuntut 100 onta saya yang diambil oleh pasukanmu. Mendengarkan itu, Abraha kemudian marah. Wah, saya kira Anda ini adalah orang yang berwibawa, datang ke sini mengemis, meminta saya tidak menghancurkan Ka'bah. Ternyata Anda hanya datang ke sini untuk meminta 100 ontamu. Wahai pasukan, berikan kepadanya 100 onta. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ya Abraha, ana rabbul ibil. Aku ini adalah pemilik onta. Sementara Ka'bah rabbun yahmi. Ka'bah ada tuannya, ada pemiliknya yang pasti menjaganya. Pulanglah kemudian Abdul Muttalib mengajak orang-orang Quraisy agar segera meninggalkan Ka'bah untuk kemudian naik ke atas gunung-gunung karena Abraha segera akan datang menghancurkan Ka'bah dan siapapun yang ada di sekitar juga akan diikut dibunuh dan dihancurkan. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah. Ketika kemudian Abraha hendak menghancurkan, berangkat, gajah-gajah yang disuruh menghadap ke Ka'bah tiba-tiba tidak ada yang mau menghadap ke Ka'bah. Semua gajah-gajah, termasuk gajah yang paling besar Mahmud, ya. Setiap diarahkan menghadap ke Ka'bah, dia kemudian duduk. Tapi kalau diarahkan menghadap ke arah yang lain, Syam atau lainnya, maka dia akan jalan. Tapi kalau diarahkan kembali ke Ka'bah, dia akan duduk. Allahu Akbar. Hewan saja tahu bahwa rumah ini memiliki keutamaannya. Tidak seperti Abraha. Ketika dalam kondisi itu, jamaah rahmatullah, ketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, Allahu Akbar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fil ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Tiba-tiba muncul rombongan burung menghitam berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari semua pasukan Abraha. Ulama berbeda pendapat bentuk dari burung ababil. Ada mengatakan bentuknya itu mirip kelelawar. Allahu a'lam bishawab. Bukan itu yang menjadi inti, karena ada hikmah yang lebih besar dari itu. Intinya bahwa muncul rombongan burung menghitam yang tiba-tiba datang menyerang pasukan Abraha bihijaratin min sijil. Yang setiap ekor dari burung ini, setiap satu ekor burung ini
itu membawa 3 batu yang terbuat dari tanah yang sudah dipanaskan, min sijil. 2 di kakinya, 1 di paruhnya. Itu setiap satu burung. Yang kemudian tanah-tanah itu, batu-batu yang terbuat dari tanah yang dipanaskan itu diparkan kepada tentara-tentara Abraha, tentara-tentara gajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allahu Akbar. Yang kalau kemudian batu itu mengenai tubuh mereka, maka itu akan berlubang. Makanya seperti Allah gambarkan seperti apa? Seperti daun-daun yang sudah dimakan oleh ulat. Daun yang sudah dimakan ulat itu kan berlubang. Nah, seperti itu Allah gambarkan kondisi kendaraan pasukan dari tentara gajah. Ketika terkena lemparan batu dari burung-burung ababil tersebut, maka kemudian batu itu akan menembus badan-badan mereka, jadi cahaya itu tembus ke belakang. Allahu Akbar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dan kalau sudah terkena, dahsyatnya, dan ini tidak pernah dibayangkan oleh Abraha sebelumnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi memang umat Islam ini tidak boleh berputus asa. Engkau punya Allah. Engkau punya Tuhan. Engkau punya Rabb, pemilik langit dan bumi. Walau nampaknya kelihatannya musuh-musuh bersatu dengan semua kekuatan-kekuatan mereka, yang perlu kita lakukan adalah sabat, istiqomah teguh di atas agama kita. Melakukan perintah Allah. Pertolongan itu bukan dengan banyaknya pasukan, dengan kekuatan militer yang kita miliki. Pertolongan itu kalau sudah syarat-syarat turunnya pertolongan itu sudah dimiliki oleh umat ini, idza jaa nasrullah, maka akan turun pertolongan Allah. Makanya kalau kita lihat secara urutan turun, surah ke-18 adalah Al-Kafirun, surah ke-19 adalah Al-Fil. Ini Masya Allah, kalau kita cari korelasi munasabahnya sangat dahsyat ini. Ini menarik sekali. Bahwa walau apapun yang dilakukan orang kafir untuk kemudian menjauhkan kita dari agama, selama kita ini istiqomah di atas agama kita, Allah akan menangkan, Allah akan turunkan pertolongannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun musuh itu, walau mereka seperti tentara gajah, faja'alhum ka'asfim ma'kul. Singkat cerita jamaah rahmatullah, kalau terkena batu dari yang dibawa oleh burung tersebut, kalau sudah terkena batu tersebut, maka kulit dari tentara-tentara gajah itu, daging dari tentara-tentara gajah itu akan mulai berjatuhan. Tiba-tiba pipinya akan jatuh ke bawah, matanya jatuh ke bawah, hidungnya jatuh ke bawah. Tiba-tiba lengannya mulai berjatuhan. Kuasa Allah, orang yang paling terakhir dibinasakan adalah pemimpin mereka. Gubernur Yaman, Abraha al-Ashram. Yang ketika dia sudah melihat pasukannya dihancurkan, dibinasakan Allah hanya dengan sekelompok burung. Allahu Akbar. Dan dia pun akhirnya terkena batu yang terbuat dari tanah yang dipanaskan itu, hijaratan min sijil. Lalu mulailah ia kemudian merasakan demam, lalu kemudian mulai berjatuhan dagingnya. Ia segera pulang ke Yaman, segera lari, melarikan diri ke Yaman. Dan ketika ia sampai di Sana'a, di ibu kota Yaman, di tempat, di provinsi, di tempat ia berkuasa, tiba-tiba jantungnya itu meledak, dadanya itu terbelah dua, dan jantungnya itu keluar. Sehingga orang-orang Yaman pun tahu tentang peristiwa yang menimpa tentara gajah. Ini kira-kira jamaah rahmatullah, kisah singkat dari tentara gajah yang Allah abadikan di dalam surah Al-Fil ini. Apa di antara pelajaran dari surah Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa di antara ibrah yang Allah sebutkan bahwa laqad kana fi qasasihim ibrah. Tidak ada kisah yang Allah abadikan dalam Quran kecuali setiap kisah tersebut memiliki ibrah, pelajaran, hikmah, penguat, tasliyah, penghibur, petunjuk bagi orang-orang, bahkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama jamaah rahmat Allah, tadi saya katakan bahwa surah ini turun dalam kondisi apa?
Surah ini turun, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surah ini turun ketika Nabi sedang dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Padahal orang Quraisy ini sudah diselamatkan Allah dari tentara gajah. Surah ini turun, surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika orang-orang Quraisy ini di puncak-puncak permusuhan mereka, penentangan mereka kepada dakwah Nabi Muhammad SAW, menyakiti Nabi Muhammad, menyakiti sahabat-sahabatnya. Dalam kondisi seperti ini Allah turunkan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Allah tidak menurunkan Quran tidak sekali turun saja? Ada banyak hikmahnya. Di antaranya jamaah rahmat Allah, kenapa Allah tidak turunkan Quran sekaligus dalam dada Nabi Muhammad walau Allah Maha Kuasa untuk itu? Di antara hikmahnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, linutsabbita bihi fuadak, bahwa ada surah-surah turun kepada Nabi sesuai dengan situasi, kondisi yang memang saat itu dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Linutsabbita bihi fuadak, untuk menguatkan, menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surah Al-Fil. Sedang dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, penentangan, fitnah, tak jarang sahabatnya disiksa. Dalam kondisi ini Allah turunkan surah ini. Yang di antara hikmahnya, jamaah rahmat Allah, surah ini menjadi peringatan, ancaman Allah kepada orang-orang Quraisy. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di antara hikmah pelajaran ibrah dari surah ini ancaman, peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah kalian perhatikan bagaimana tentara gajah? Bagaimana mereka dihancurkan Allah, bisakan Allah sehancur-hancurnya hanya karena mereka ingin menghancurkan batu, ya, menghancurkan batu yang merupakan rumah Allah. Mohon diingat baik-baik. Ini peringatan Allah, surah Al-Fil ini peringatan Allah, wahai orang-orang Quraisy, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhan Muhammad, bagaimana Tuhan kalian juga menghancurkan tentara gajah itu besar yang kalian sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Quraisy sudah tidak bisa, orang Quraisy langsung lari semua naik ke atas gunung. Maka satu sisi orang Quraisy itu tahu juga bahwa ada Tuhan yang berkuasa menjaga Ka'bah. Tapi yang kesalahan mereka, jadi orang Quraisy itu bukan tidak percaya Tuhan, mereka juga percaya Tuhan, tetapi mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang mereka sembah, yang terkadang berhala tersebut lebih mereka cintai dari Allah. Ini yang menjadi masalah besar saat itu, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW menyelamatkan umat manusia dari siksa neraka Allah. Nah, jadi surah ini peringatan kepada orang-orang Quraisy, ancaman Allah kepada orang Quraisy, tidakkah kalian melihat, belajar, tidakkah kalian punya akal untuk berfikir sejenak? Tidakkah kalian, wahai orang-orang Quraisy, sejenak saja merenung, berfikir, melihat bagaimana Allah, Tuhan Muhammad menghancurkan tentara-tentara gajah cuman karena ingin menghancurkan rumah Allah, hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Bagaimana mungkin Allah tidak menolong kekasihnya, nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutusnya? Kalau kita tanya kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, mohon bantu jawabannya di kolom chat. Yang mana lebih mulia? Kalau ini kan jelas ya. Yang mana lebih mulia, Nabi Muhammad atau Ka'bah? Saya kira tidak ada yang menjawab Ka'bah. Kalau ada yang menjawab Ka'bah itu kelewatan itu. Yang mana lebih mulia, Ka'bah atau Muhammad? Ya jelaslah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdal wa ashraf dari semua makhluk. Jangankan Ka'bah, dari semua makhluk yang ada. Nabi Muhammad itu lebih mulia dari segala-galanya yang diciptakan Allah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, mohon dibantu dengan jawaban di kolom chat.
Yang mana lebih mulia? Saya tidak menanyakan tentang masjidnya. Kalau Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, ini nggak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa Masjidil Haram jelas lebih mulia, lebih afdal dari Masjid Nabawi. Salat di Masjid Haram maka lebih afdal dari Masjid. Yang ditanyakan adalah kotanya. Yang mana lebih mulia, kota Makkah atau kota Madinah? Yang dilihat dari segi kotanya, bukan dari segi masjidnya, kotanya. Yang mana lebih mulia, kota Makkah atau kota Madinah? Mohon bantu di kolom chat. Kita tunggu 1, 2, 3 jawaban dari jamaah yang dirahmati Allah. Ini mengetes ini. Yang mana lebih mulia? Bukan dari sisi masjidnya, dari segi masjid. Kalau segi masjid jelas, Masjidil Haram lebih mulia dari Masjid Nabawi. Yang kita tanyakan dari segi kotanya, kota Makkah atau kota Madinah? Madinah, Madinah. Masya Allah. Ini nggak tahu ya, kenapa jamaah-jamaah yang pulang umroh itu malah lebih banyak kesannya di Madinah. Jadi kalau kita Ustaz, kayaknya di Madinah tuh kita lebih, ya. Masya Allah, ini ibu-ibu kompak semua menjawab Madinah. Ya, Madinah ada Ustaz. Allah. Mudah-mudahan insya Allah segerakan kita kembali berziarah ke Madinah Rasul. Allah karuniakan kita bisa segera insya Allah kembali berziarah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad fidaka ruhi ya Rasulullah. Salawatu rabbi alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami dengan Nabi kekasihmu kala di Jannatul Firdausil A'la. Allahumma amin. Allahumma amin. Walau kita sadar kita jauh sekali dari Nabi, tetapi mudah-mudahan dengan kecinta kita kepada Nabi, Allah rahmat kita, Allah dekat surga kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ya, yang mana lebih mulia? Ini khilaf di kalangan ulama. Dari segi kota itu khilaf. Ada yang mengatakan kota Mekkah itu lebih mulia dari kota Madinah, karena di kota Mekkah itu ada masjid, ada Ka'bah. Mohon maaf. Kota Mekkah itu ada Ka'bah. Sehingga dia lebih mulia dibanding kota Madinah. Walau ulama yang mengatakan kota Madinah mengatakan tidak, kota Madinah lebih mulia dibanding kota Mekkah. Kenapa? Kalau di Mekkah ada Ka'bah, maka ketahui di Madinah ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasad Nabi lebih mulia dari Ka'bah. Allahu Akbar. Tidak, Mekkah itu didoakan Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Yang menguatkan kota Madinah mengatakan tidak. Madinah lebih afdal karena Nabi Muhammad mendoakan kota Madinah 3 kali lipat doa Nabi Ibrahim untuk kota Mekkah. Jadi ini salah satu rahasianya, teman-teman. Kenapa di Madinah lebih adem, enak terasa? Karena memang ternyata Nabi itu berdoa 2 kali lipat kepada Allah. Ya Allah, berikan keberkahan, keamanan, kenyamanan 2 kali lipat di kota Madinah ini seperti doa yang telah didoakan Nabi Ibrahim untuk kota Makkah. Sehingga cerita bahwa ini khilaf di kalangan ulama. Ini khilaf di kalangan ulama yang mana lebih afdal, kota Makkah atau kota Madinah. Ada yang mengatakan Makkah, ada yang mengatakan Madinah. Di antara yang mengatakan Madinah, di sana ada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi ingin sampai kepada, kalau yang dibandingkan antara Ka'bah dengan Nabi, yang mana lebih mulia? Jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surah ini peringatan Allah kepada orang-orang Quraisy. Kalau tentara gajah saja dihancurkan Allah sehancur-hancurnya hanya karena ingin menyakiti, menghancurkan batu yang merupakan rumah Allah, bagaimana mungkin kalian wahai orang-orang Quraisy tidak akan dihancurkan Allah sehancur-hancurnya kalau berani menyakiti Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu hikmahnya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wahai orang-orang Quraisy, tipu kayak ini peringatan kedua, ini pelajaran ibrah kedua. Wahai orang, ini peringatan kepada orang Quraisy, tipu daya kalian itu tidak seberapa dibanding tipu daya kekuatan pasukan tentara gajah. Kalian hanya bisa apa? Kalian, wahai orang Quraisy, kalian ketika tentara gajah datang, kalian lari terbirit-birit. Tipu daya, makar tentara gajah itu lebih dahsyat.
dari tipu daya kalian yang menyakiti Nabi Muhammad, memfitnah dia sebagai penyihir, memfitnah kekasihku Muhammad sebagai orang gila. Wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, mengatakan Muhammad sebagai penyair. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wahai orang-orang Quraisy, kalau tipu daya tentara gajah saja yang besar hebat itu dibuat Allah sia-sia, apalagi cuma tipu daya kalian, wahai orang Quraisy. Makanya Masya Allah, salah satu bukti makar Quraisy dibuat Allah sia-sia, apa itu? Ketika orang-orang Quraisy itu berkumpul, ini di puncak kezaliman mereka, mereka sudah tidak tahu mau ngapain, akhirnya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Berkumpul pembesar-pembesar Quraisy, lalu mereka kemudian bermusyawarah apa yang harus mereka lakukan supaya memberhentikan dakwah Nabi. Sampailah kemudian mereka dapat ide. Ada riwayat mengatakan ide ini dibisikkan oleh syaitan kepada mereka. Syaitan itu berbentuk manusia lalu kemudian menyampaikan ide brilian ini di waktu itu. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Allahu akbar. Terima kasih banyak buat ibu-ibu Majelis Taklim Rabbani. Surah ini sebenarnya sudah sering saya baca juga, tetapi Masya Allah inilah tadabbur. Setiap kembali mentadaburi satu surah, ya Rabb, mesti ada pelajaran, ada hidayah yang baru yang kita dapatkan. Makanya Masya Allah, saya itu kalau diajak tadabbur, walau surah itu sudah berkali-kali ditadaburi, mesti ada sesuatu yang baru. Ketika kita kembali mendengarkan penjelasan ulama-ulama kita, masyayikh kita, membaca kembali buku-buku tafsir, pendapat-pendapat ulama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qul law kana al-bahru midada. Seandainya, katakan Muhammad, seandainya lautan ini dibuat berlipat-lipat li kalimati Rabbi, untuk menulis ilmu dan kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi. Lautan akan menjadi kering sebelum ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah, ilmu-ilmu Allah tertulis semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Jadi mereka bermusyawarah, dapat ide brilian. Ada riwayat mengatakan bahwa ide ini dibisikkan oleh syaitan. Apa idenya? Mengepung rumah Nabi Muhammad. Jadi mereka sepakat mengepung rumah Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad, karena udah nggak tahu gimana cara menghentikan dakwah Nabi. Ditawari, dikasih jabatan tidak mau, dikasih perempuan tidak mau, ditawari istri cantik tidak mau, ditawari komisaris jabatan menteri tidak mau, ditawari harta juga tidak mau. Dan ini bahayanya ujiannya seorang ustadz, ulama, kiai. Ketika mereka mengikuti jejak Nabi dalam berdakwah, mengajarkan ilmu, tiga ini adalah ujian terberat mereka. Saya hanya bisa berdoa, memohon kepada Allah agar Allah menjaga kita semuanya. Dan saya minta doa jamaah rahmatullah agar kita sama-sama dijaga oleh Allah. Ulama itu, dai itu tidak lepas dari tiga ini ujiannya. Dikasih harta, supaya dia tidak bisa lagi berbicara, menyebut hak itu hak, batil itu batil. Kalau tidak bisa dengan harta, dikasih jabatan, dikasih komisaris, biar dia kemudian bisa diatur, bisa dibeli. Yang ketiga, kasih perempuan. Dan tiga-tiganya ini sudah dilakukan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini sudah dimakarkan Quraisy kepada Nabi SAW, tapi semuanya sia-sia. Nabi sedikit pun tidak bergeming. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadi mereka sepakat apa? Sepakat membunuh Nabi, karena sudah tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Membunuh Nabi, tapi dengan cara apa? Supaya Bani Hashim, kabilah Nabi ini tidak menuntut, karena Bani Hashim ini kabilah kuat besar di Quraisy. Supaya Bani Hashim ini tidak bisa menuntut balas, maka mereka sepakat mengumpulkan anak muda dari setiap kabilah. Jadi mengumpulkan setiap anak muda dari setiap kabilah, yang ini nanti ditugaskan mengepung rumah Nabi. Lalu kemudian mereka naik ke rumah Nabi, menusukkan pedang mereka bersamaan membunuh Nabi.
Jadi kalau ditanya siapa yang membunuh, ya semua kabilah membunuh. Semua anak kabilah membunuh secara bersamaan, menusukkan pedangnya bersamaan. Sehingga Bani Hashim tidak bisa berbuat apa-apa. Alam ya'al kaidahum fi tadlil. Quraisy tidak sadar kalau makar mereka tidak ada apa-apanya dibanding makarnya Ashabul Fil. Kalau Ashabul Fil saja dibuat Allah sia-sia, apalagi cuma makar. Ustaz. Ini la saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Iwan titipin uang ini untuk Riskamling ya. Oke, kita lanjut. Singkat cerita, Nabi keluar dari kepungan, bahkan sempat-sempatnya menghinakan mereka, meletakkan pasir di atas kepala mereka. Allahu Akbar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang ketiga, jemaah rahmatullah, surah ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang Quraisy. Kalau mereka tidak berhenti memusuhi Nabi, menyakiti Nabi. Jangankan Nabi, Ka'bah saja ingin dihancurkan oleh Abraha yang dihancurkan. Apalagi kalau yang ingin disakiti adalah kekasih Allah Muhammad SAW. Kalau mereka tidak berhenti untuk menyakiti Nabi, maka mereka akan dibinasakan Allah seperti Allah membinasakan Ashabul Fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ibrah keempat, pelajaran keempat dari surah ini, jemaah rahmat Allah. Sebagaimana surah ini adalah ancaman Allah kepada orang Quraisy. Ya. Kalau Abraha saja tentara gajah saja dihancurkan karena ingin menghancurkan Ka'bah, bagaimana mungkin kalian tidak akan dibinasakan Allah kalau berani menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tipu daya Abraha saja yang begitu besar sia-sia, apalagi cuma tipu daya kalian. Kalau kalian tidak berhenti memusuhi Muhammad, kalian akan dibinasakan Allah seperti Allah membinasakan tentara gajah. Keempat, ibrah keempat, pelajaran keempat dari surah Al-Fil ini. Surah Al-Fil ini, jemaah rahmatullah, di waktu yang bersamaan ketika Allah turunkan kepada Nabi, di mana Nabi saat itu dimusuhi, Nabi saat itu diintimidasi, sahabat disakiti. Surah ini di waktu yang bersamaan adalah hiburan Allah kepada Nabi, tasliyah, penguat bagi Rasulullah SAW, tasbih. Surah ini turun untuk meneguhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, bukankah engkau mengetahui, tidakkah engkau juga mendengarkan bagaimana Allah bertindak terhadap tentara gajah? Kalau tentara gajah saja dihancurkan Allah, apalagi cuma orang Quraisy. Kalau mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah Muhammad dihancurkan, dibinasakan, apalagi orang Quraisy yang menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di waktu bersamaan, Masya Allah, turunnya surah Al-Fil ini apa? Tathbit, penguat bagi Nabi bahwa Allah pasti akan menolongnya. Kalau Ka'bah saja yang ingin dihancurkan, ya, yang ingin menghancurkannya itu dibinasakan Allah, apalagi kalau yang ingin disakiti itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah sudah bersumpah, berjanji dalam Quran akan menjaga Nabi Muhammad. Inna syani'aka huwal abtar, dalam surah Al-Kautsar. Dalam surah Ad-Duha, wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan wahai Muhammad. Kemudian di surah lain Allah berfirman, inna kafainakal mustahzi'in. Kami yang akan melindungi, menjaga Muhammad dari orang-orang yang menyakiti atau menghinakanmu. Yang kelima, jemaah rahmat Allah, sebelum terakhir dari surah Al-Fil ini, ibrah kelima dari surah Al-Fil, pelajaran hidayah kelima dari surah Al-Fil ini, jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Surah ini
menjelaskan tentang keutamaan Ka'bah. Allahu Akbar. Ini ibrah kelima ya. Surah ini menjelaskan tentang keutamaan Ka'bah. Rumah Allah yang pertama kali di atas muka bumi ini. Ya Rabb. Allahu Akbar. Kenapa Ka'bah menjadi masjid rumah Allah yang paling mulia? Ya karena memang rumah Allah yang pertama kali di atas muka bumi itu adalah Ka'bah. Dan Allah sudah menjamin untuk menjaga Ka'bah. Agar Ka'bah senantiasa menjadi kiblat pemersatu umat Islam. Maka ia dijaga oleh Allah. Dan dijamin oleh Allah untuk dijaga. Sampai kapan Ustaz? Sampai sebelum kiamat. Karena dalam hadis disebutkan, sebelum kiamat nanti, Ka'bah itu akan hancur. Yang menghancurkannya siapa Ustaz? Nabi menyebutkan ciri-cirinya. Mereka adalah orang-orang yang berkulit hitam, khiffatus saqain, betis mereka itu tinggi, panjang-panjang, kurus. Dan kalau Ka'bah sudah dihancurkan, maka Ka'bah tidak akan pernah kembali dibangun sampai kiamat. Tapi sampai kejadian ini terjadi, Allah menjamin dalam Quran surah Al-Hajj ayat 25 bahwa Ka'bah dijaga oleh Allah. Allahu Akbar. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang ingin melakukan kezaliman, kerusakan di Ka'bah, di rumah Allah, maka kami akan merasakan kepadanya siksa yang pedih. Maka sampai hari ini, Masya Allah, jemaah rahmatullah Allah, unik Ka'bah. Jangan dikira bahwa tidak ada orang-orang kafir, tidak ada orang-orang sesat yang ingin menghancurkan Ka'bah. Beberapa kali ada orang-orang yang membawa bom, dibawa masuk ke Masjidil Haram, dan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, itu mesti tertangkap, terjaga, ditangkap. Ada yang baru mendekat sudah terdeteksi. Ini diantara bukti akan keutamaan Ka'bah yang dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia merupakan pemersatu kiblat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keenam, jemaah-jemaah, dan ini sebagai penutup tadabbur Quran kita memetik ibrah pelajaran dari surah Al-Fil ini. Surah Al-Fil, Allahu Akbar, juga menjadi bukti akan keutamaan, kemuliaan, kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Apa buktinya? Ada ulama yang menulis, Masya Allah, Allah hancurkan tentara gajah itu bukan semata-mata karena Ka'bah. Tapi dihancurkannya tentara gajah itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena 50 hari setelah penghancuran tentara gajah ini akan lahir manusia termulia di samping Ka'bah. Dan manusia ini, hamba Allah terpilih ini, kelak akan memakmurkan rumah Allah kembali, membersihkannya dari segala bentuk kesyirikan. Karena itulah tentara gajah itu dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sampai di sini, mudah-mudahan insyaallah tadabbur singkat kita ini bermanfaat, jamaah rahmat Allah, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita dengan rahmat Al-Quran. Allah tidak mencabut rahmat hidayah Quran ini dari kita sampai Allah matikan kita. Orang yang paling beruntung pada hari kiamat adalah mereka yang paling dekat dengan Allah. Dan orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling dekat nanti dengan Allah pada hari kiamat, Ahlul Quran. Mereka yang senantiasa dekat bersama Al-Quran. Mereka adalah orang-orang terdekat Allah, Ahlullah wa khassatuhu, dan orang-orang terdekat Allah. Dan apakah Allah akan membiarkan orang-orang terdekatnya, orang-orang yang paling dicintainya tergelincir dalam neraka? Mudah-mudahan Allah memilih kita di antara Ahlul Quran, Ahlullahi wa khassatuhu. Kita tutup dengan doa kafatul majlis, dan sebelum kita tutup dengan doa kafatul majlis, kita sama-sama dulu membaca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana sahabat Nabi kalau ketemu tidak berpisah sebelum sama-sama berwasiat, saling mengingatkan dengan membaca surah Al-Asr. Saya minta kepada host kita, Mbak Ari, mengaktifkan mikrofon, dan saya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini dan belum meninggalkan majelis ini, sama-sama kita baca surah Al-Asr.
Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allah berikan umur panjang. Allah berikan karunia nikmat di atas muka bumi. Allahumma amin. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bari, jika ada pertanyaan kita akan sama-sama jawab. Jika tidak ada, kita tutup majelis kita mengingat waktu asar di Bone lebih cepat dari Jakarta. Silakan. Silakan Ibu Faizah Yanti yang saat ini Masya Allah dari Singapura join. Silakan Bu, ingin bertanya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Ustadz, saya ingin bertanya. Saya pernah membaca buku hadis, Ustadz. Di situ dibilang bahwa Dajjal tidak akan memasuki Mekah dan Madinah. Lepas itu lepas itu di situ ditulis katanya kalau ada Dajjal, wanita-wanita dan anak-anak perempuan harus bersembunyi. Maksudnya apa itu, Ustaz? Dari kata-kata itu wanita dan karena Dajjal mencari wanita atau anak-anak perempuan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik buat Ibu dari Singapura. Mudah-mudahan insya Allah apa yang ditanyakan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan sebelum saya lanjut, majelis kita sudah ditutup sehingga kalau kemudian ada yang mau meninggalkan majelis karena punya hajat, insya Allah pahala sudah disempurnakan oleh Allah. Pahala akan disempurnakan kalau sudah ditutup dengan doa kafatul majelis. Alhamdulillah doa kafatul majelis sudah kita baca. Semoga setiap di antara kita telah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, telah dicatatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke pertanyaan saudari kita dari Singapura. Bagaimana dengan hadis Nabi bahwa Dajjal itu tidak akan memasuki beberapa tempat. Di antaranya adalah Makkah tidak akan dimasuki Dajjal karena akan dijaga oleh malaikat-malaikat yang bersusun-susun. Madinah juga tidak akan dimasuki oleh Dajjal, tapi Madinah itu akan diguncang oleh Dajjal 3 kali guncangan sehingga orang-orang munafik itu lari keluar. Jadi tetap saja orang munafik nanti di Madinah itu dibersihkan Allah dari kota Madinah. Keluar ketika Dajjal itu menggetarkan, mengguncangkan kota Madinah 3 kali. Riwayat lain menyebutkan tempat lain yang tidak didatangi Dajjal adalah Masjidil Aqsa. Allahu Akbar, kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian di antara riwayat lain menyebutkan bahwa yang tidak dimasuki oleh Dajjal juga adalah Masjidil Tur atau Tursina, Saina, tempat Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Muhammad mengatakan kalau Dajjal sudah muncul, ya menjauh dari Dajjal. Yang kedua, bagaimana kemudian menjaga, menahan anak perempuan. Bahkan Nabi mengatakan ikatlah istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian. Ini kenapa Ustaz? Jangan rahmatullah Allah SWT. Wanita itu tingkat penasarannya lebih dibanding laki-laki. Jadi tingkat keponya perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Tidak percaya ya coba aja lihat kemudian anak-anak kita ketika ada artis BTS kah atau apa gitu ya yang datang ke bandara, yang histeris, yang lupa diri, bahkan ada yang berhijab, bahkan di salah satu negara Islam waliyadzubillah yang juga tempat ada konser BTS, kita lihat wanita-wanita bercadarnya sampai histeris teriak-teriak. Itu belum Dajjal, itu baru BTS. Mereka berani, ya Coldplay lah, nggak usah jauh-jauh gitu ya, 11 juta. Hanya untuk melihat gimana cara bernyanyinya, gimana. Itu baru Coldplay. Mereka sudah berani, siap, rela kalau ditegur malah mereka, ini kan duit-duit kami, ya udah terserah. Itu baru Coldplay. Mereka sudah berani membayar 11 juta hanya untuk menonton. Baru BTS, mereka histeris. Gimana kalau Dajjal? Yang bisa menurunkan hujan, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa merubah kendaraanmu itu menjadi emas, bisa menghidupkan sudah menghidupkan orang mati. Jelas orang-orang yang lemah iman saat itu akan berlarian untuk melihat seperti apa hebatnya Dajjal. Jangan-jangan memang ini Tuhan.
Apalagi dia membawa surga dan neraka. Dan kata Nabi, kalau engkau disuruh pilih antara surga dan neraka Dajjal, pilih nerakanya Dajjal. Karena neraka Dajjal adalah surga Allah, sementara surganya Dajjal adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah kenapa Allah menyebutkan wanita-wanita itu kemudian diikat. Ya karena ya jangankan Dajjal, baru Coldplay, BTS aja udah histerisnya segitu ya. Gimana kalau Dajjal yang datang? Seperti itu kira-kira. Tapi itu bagi orang yang lemah iman, yang tidak dijaga oleh Allah. Maka Nabi ingatkan kita agar kita menjaga, berlindung dengan menghafal apa? 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Siapapun yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, nusima min fitnatid dajjal. Ia akan dijaga, dilindungi Allah dari fitnah Dajjal. Allah a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira jawabannya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Wah, iya. Makasih Bu Yanti untuk pertanyaannya. Silahkan Ibu Ya, Fauzia. terima kasih Bu Sinta. Silahkan Ibu Enggak, Fauzia. Mbak Ari, maaf. Enggak. Oh, tidak bertanya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bu-Ibu? Mungkin ada yang ingin bertanya. Ibu Ani. Oh, Ibu Ani, saya bacakan pertanyaannya. Ya. Pertanyaan dari Ibu Ani, Pak Ustadz. Apakah ababil itu nama burung atau artinya berbondong-bondong, Ya, Pak Masya Ustadz? Allah. Masya Allah. Ababil itu bukan nama burungnya. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Dan ini salah satu kalimat Arab yang jarang digunakan sekarang. Orang lebih menggunakan jamaat. Tetapi salah satu bahasa Arab untuk menggambarkan burung yang datang berkelompok-kelompok, ababil, tayran ababil, yang berkelompok-kelompok. Namun kemudian ini menjadi istilah tayran, burung ababil, ya. Ini menjadi istilah. Maka kemudian ulama berbeda pendapat menjelaskan tentang ciri khas burungnya. Tapi lagi-lagi ingat bahwa ketika Quran tidak merinci sesuatu, berarti memang bukan itu yang menjadi inti. Bukan itu yang menjadi inti. Intinya adalah burung itu berkelompok-kelompok. Bagaimana bentuk burungnya itu tidak terlalu yang penting, karena ada makna yang ingin disampaikan Allah di surah ini yang jauh lebih penting. Peringatan kepada orang-orang Quraisy, hati-hati menyakiti Muhammad. Dia kekasih Allah. Ya. Dia lebih mulia daripada Ka'bah. Sebagaimana ini hiburan Allah kepada Nabi dan orang-orang beriman bersama. Dan sampai hari ini, surah ini juga hiburan bagi kita semuanya. Jangan pernah takut, Allah pasti menolong orang-orang beriman. Tapi kan orang zalim mereka sudah semua pegang kekuatan semuanya. Allah itu maha kuasa mendatangkan kehancuran dari apa yang tidak pernah mereka sangka-sangka. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi Bu-Ibu yang ingin bertanya? Mau bertanya Ustadz, boleh tambahan Silakan, pertanyaan. silakan. Tadi ada ibroh atau pelajaran dari surat Al-Fil. Kalau saya tidak salah mencatat, nomor 1 turun surat ketika Nabi sedang dimusuhi oleh kaum Quraisy. Padahal kan nabinya belum itu pelajaran. Ya. Maksud saya mau ngulang sedikit tentang ibrohnya itu boleh nggak Ustadz? Saya ada yang ketinggalan. Oh ya, boleh. Boleh. Diulang sedikit Ustadz ya. Ya. Satu, ya, peringatan Allah kepada Quraisy, hati-hati menyakiti Muhammad. Jika Abraha saja yang ingin menyakiti, yang ingin menghancurkan Ka'bah, dibinasakan Allah sehancur-hancurnya, apalagi mereka yang berani menyakiti kekasih Allah Muhammad SAW. 1, 2. Tipu daya kalian wahai orang Quraisy tidak ada apa-apanya dengan tipu daya Ashabul Fil, tentara gajah. Tapi lihat apa yang dilakukan Allah terhadap tipu daya Ashabul Fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. 2. Yang ketiga, kalau kalian tidak berhenti memusuhi Muhammad, menyakiti Muhammad kekasih Allah, maka kalian akan berakhir seperti berakhirnya tentara gajah, dibinasakan Allah, ka'asfin ma'kul. Yang keempat, jamaah rahmat Allah, surah ini ibrahnya, pelajarannya adalah penguat, penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, Quraisy yang menyakitimu itu enggak ada apa-apanya. Mereka itu dulu lari terberit-berit waktu datang Ashabul Fil, tentara gajah. Mereka yang menyakiti Muhammad akan dibinasakan Allah seperti dibinasakannya Ashabul Fil jika mereka tidak berhenti.
tipu daya mereka akan dibuat oleh Allah sia-sia. Itu yang keempat. Yang kelima, surah ini juga menjelaskan kepada kita akan keutamaan Ka'bah. Allahu Akbar. Yang Allah jamin untuk dijaga. Karena ia merupakan kiblat pemersatu umat Muhammad SAW. Sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan Allah, Ka'bah itu akan hancur dan setelah ia hancur tidak akan dibangun kembali. Pelajaran ke-6 dari surah ini, jemaah yang dirahmati Allah, ibrah ke-6 dari surah ini. Surah ini juga menjadi bukti akan keutamaan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi. Di antara pendapat ulama, Allah itu menghancurkan tentara gaib bukan karena Ka'bahnya, karena Muhammad SAW. Karena setelah 50 hari dari tentara hancur, tentara raja, akan lahir manusia termulia di samping Ka'bah. Yang kelak akan memuliakan Ka'bah, memakmurkan Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari segala bentuk kesyirikan. Kalau tadi bahwa surah ini diturunkan ketika Nabi mendapatkan ujian, tantangan, intimidasi, itu hanya bantuan supaya kita tahu ketika surah ini turun, gimana kondisi Nabi SAW. Kata kuncinya bahwa semua surah-surah Makkiyah, semua surah Makkiyah itu kan berarti turun di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah itu ya ujian semuanya. Intimidasi, siksaan berat. Semua hari-hari yang dilalui Nabi SAW di Madinah. Makanya kalau kita perhatikan surah-surah Makkiyah itu penguatan iman kepada hari akhir, kebenaran Quran, pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, hiburan Allah kepada Nabi. Coba perhatikan surah-surah sebelumnya. Qul ya ayyuhal kafirun, apalagi Al-Lahab, apalagi Wadduha, Alam Nashrah. Itu kan semua hiburan Allah kepada Nabi SAW di tengah ujian berat yang saat itu dihadapi oleh Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Dan insyaallah kita akan lanjutkan Terima kembali kasih pada Ustaz. Quran. Terima kasih Ustaz. Pak Ustadz, Pertemuan berarti ini yang ibroh yang ketiga nih Pak, menambahkan tadi menyambung pertanyaan Ya. dari Bu Ani. Ibroh yang ketiga tadi kan disebutkan kalau tidak berhenti, peringatan juga ya, kalau tidak berhenti Ya. menyakiti Rasulullah akan berakhir seperti pasukan gajah ya. Ya. Nah, sekarang kan Rasulullah sudah wafat ya Pak Ustadz. Berarti ini juga berlaku untuk penerus-penerus Rasulullah ya, artinya wali Allah yang berjuang berdakwah dan syiar. Masya. Apakah Inilah begitu ya tadabbur Pak itu. Ustadz? Itulah tadabbur. Quran itu tidak berhenti, maknanya, nasihatnya, hiburannya, penguatannya sampai Nabi. Tapi sampai hari kiamat kepada orang-orang beriman. Makanya dalam surah Yusuf tadi, warahmatun lil mu'minin, ini rahmat kasih sayang. Kadang saya sering bercanda ke teman-teman, ini kalau kita tidak baca Quran dan tidak ada hari kiamat, ini kita putus asa melihat kondisi hari ini. Tapi ada hari kiamat, sehingga kita tidak pernah putus asa. Akan datang hari, insya Allah, Allah akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Orang-orang yang terzalimi akan mendapatkan keadilan di sisi Allah. Orang yang zalim yang tidak tersentuh di dunia ini, hari itu akan dipermalukan dan dihinakan Allah dengan sehina-hinanya. Seperti itu kira-kira, Masya Allah. Jadi baca Quran, ingat hari kiamat di antara penguat-penguat orang-orang beriman. Seperti itu. Silakan Mbak Ari. Ini sudah mau azan asar di Bone. Terima kasih Pak Ustadz. Seperti janji saya kemarin itu ke Pak Ustadz. Ya. Jadi di akhir dari kajian ini mohon ditutup dengan doa. Ini ada beberapa titipan doa. Saya Boleh udah dibaca tulis nama-namanya? Ustadz. Ya. Ya. Jadi yang pertama ini doa untuk yang baru wafat di bulan ini, tepatnya di tanggal 22 Mei yang lalu, Ibu Meti Wijayanti Putri binti Muhammad Slamet. Ini adalah menantu dari Ibu Linda, salah satu jamaah MT Rabbani. Kemudian ada titipan doa juga untuk kelahiran cucu dari Ibu Tesi dan Ibu Ratna, yang juga keduanya adalah jamaah MT Rabbani. Baru lahir di bulan Mei ini juga, yang namanya cucu Ibu Tesi perempuan namanya Fatimah Alesa, dan cucu Ibu Ratna laki-laki namanya Muhammad Nadim Prasetya. Mohon doanya Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Masya Allah.
Pertama, turut berduka cita atas kerabat jamaah Majelis Taklim Rabbani yang baru saja wafat. Mudah-mudahan Allah yarham almarhum, diampuni segala dosanya, diterima setiap amal kebaikannya. Dan mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga Allah segerakan kesembuhan. Termasuk Masya Allah, barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrah. Turut berbahagia kepada jamaah yang baru saja mendapatkan karunia rahmat, kebahagiaan dengan lahirnya cucu tercinta. Tadi saya dengar Masya Allah namanya Fatimah, terus yang satunya Muhammad. Masya Allah, Fatimah pemimpin wanita di surga. Mudah-mudahan itu menjadi doa bagi sang cucu. Muhammad, Allahu Akbar, sebaik-baik nama adalah Muhammad. Mudah-mudahan kelak dimampukan meneladani baginda Rasul dan dikumpulkan kelak bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Jannatul Firdausil A'la bersama keluarganya. Termasuk yang punya hajat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Kita tidak tahu dari lisan siapa doa-doa itu akan diijabah oleh Allah, maka saya ingin mengajak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita baru saja mentadaburi Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah dengarkan, Allah ijabah doa-doa kita. Mari istighfar 3 kali, lalu kemudian aminkan doa. Mudah-mudahan doa kita ini diijabah oleh Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman, ya Mannan, ya Karim, ya Jawad, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rabb, ya Arhamar Rahimin. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah Tuhan kami, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mengetahui kondisi keadaan setiap di antara kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali ya Allah Engkau telah ampunkan, Engkau telah bersihkan dosa-dosa dari setiap di antara kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini kecuali siapapun di antara kami yang saat ini sedang sakit, kerabatnya, dirinya, sahabatnya. Ya Allah, kami memohon kesembuhan darimu ya Allah, turunkan kesembuhan bagi mereka. Tahurun insya Allah. Ya Allah, jadikan penyakit yang Engkau ujikan ini pembersih, pensuci bagi dosa-dosa mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, dengarkan ijabah doa-doa kami. Ya Allah, siapapun yang wafat, kerabatnya di antara kami, sahabatnya, keluarganya di antara kami, Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka. Allahumma ya Allah, terangi kuburan mereka dan kuburan kedua orang tua kami. Allahumma ya Rabb, jadikan kuburan mereka taman dari taman surga, dan jangan Kau jadikan kuburan mereka lubang dari lubang neraka. Allahumma ya Allah, mampukan kami senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, doa ini yang pernah dibaca oleh Nabi Ibrahim, lalu Engkau ijabah doanya. Maka hari ini kami juga membaca doa Nabi Ibrahim, berharap Engkau mengijabah doa-doa kami ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, anak cucu kami ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, untuk satu doa ini kami mengemis, memohon bermunajat kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna an taj'ala al-Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa humumina wa kumumina. Ya Allah ya Rahman, jadikan Quran yang kami baca, yang kami tadabbur, yang kami hafal senantiasa menjadi peliput lara bagi kami ya Allah, menjadi sebab Engkau angkat kesedihan siapapun yang saat ini sedang bersedih. Engkau angkat kesulitan kami ya Allah. Allahumma ja'alna min ahlil Quran ahluka wa khasatuk. Ya Allah, pilih kami menjadi bagian dari ahlul Quran
yang kelak pada hari kiamat akan menjadi orang-orang yang paling dekat di sisimu ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa